Welcome to the Baseface Network. Tahu nggak sih bencana yang sering kita alami bisa menyebabkan kita stres loh. Nah, agar kita bisa lebih aware sama kesehatan mental kita dan lingkungan sekitar, mari simak materi berikut. Saya Wina Al-Ambia di sini akan mempresentasikan intervensi bencana dalam mata kuliah Psikologi Bencana. Definisi dari intervensi bencana itu adalah sebuah fenomena alam atau buatan manusia yang menyebabkan gangguan parah pada rutinitas kehidupan sehari-hari kita. Intervensi pun adalah sebuah program yang bersifat preventif, kuratif, dan promotif agar bisa membantu dalam menyesuaikan diri kita dengan situasi perubahan di lingkungan. Nah, intervensi yang dilakukan adalah melakukan feedback, yaitu umpan balik, konsultasi, konseling, terapi, dan pelatihan ataupun program-program lainnya agar bisa mengembangkan individu, kelompok, dan sebuah organisasi. Selanjutnya adalah Theory of Stress dan Stress Reduction. Pada tahun 1914, menurut Bartlett dalam Gold pada tahun 2016, konsep stres yang dikenal adalah fight or flight response. Nah, jadi stres adalah respon pada tubuh dan pikiran kita terhadap tekanan ataupun tantangan dari lingkungan. Dalam stres pun mempunyai 3 pendekatan utama. Yang pertama adalah pendekatan stimulus. Jadi pendekatan ini melihat sebuah stres sebagai suatu respon terhadap stimulus ataupun tekanan eksternal dari lingkungan. Dalam hal ini, stres dianggap sebagai efek dari berbagai faktor eksternal yang disebut dengan stresor seperti pekerjaan yang berlebihan, bencana alam, ataupun masalah kesehatan. Nah, yang kedua di sini adalah pendekatan respon. Jadi bagaimana si tubuh dan pikiran kita bereaksi terhadap stres itu. Tapi pendekatan respon ini bukan berasal dari faktor eksternal, melainkan dari fisiologis dan psikologis yang sebagai akibat dari paparan stresnya. Yang ketiga adalah pendekatan transaksional. Jadi pendekatan ini melihat sebagaimana hasil interaksi kita dan lingkungan. Jadi menekankan bagaimana pentingnya untuk menilai ataupun berevaluasi subjek terhadap situasi yang dihadapi. Selanjutnya adalah reaksi stres. Reaksi stres ini pun munculnya berbeda-beda pada setiap individu. Yang pertama adalah reaksi psikologis. Reaksi psikologis ini bisa menimbulkan perut mual, muntah, pusing, perut sakit, ingin ke kamar mandi, ataupun tangan dan kaki kita itu tiba-tiba basah oleh keringat. Yang kedua adalah reaksi emosional. Jadi ada rasa marah, sedih, kesepian, kesal, nangis, bosan, ataupun benci terhadap orang-orang sekitar. Yang ketiga adalah reaksi perilaku. Jadi meliputi rasa susah untuk tidur malam, terus berkelahi dengan pikiran sendiri, tidak ada nafsu makan ataupun nafsu makan secara berlebihan, dan bahkan akan lebih sering melamun. Yang keempat adalah reaksi mental. Jadi reaksi mental ini memberikan kita tidak bisa berkonsentrasi, lalu lupa apa yang akan kita lakukan, dan daya ingat kita pun akan sangat berkurang. Selanjutnya adalah stress reduction. Mengatasi gejala stres itu membuat individu dapat merasa lebih tenang, seimbang, ataupun merasa lebih mampu dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Jadi untuk mengurangi stres itu pun melibatkan berbagai strategi yang sudah dirancang untuk menurunkan respon fisiologis dan psikologis terhadap faktor pemicu stresnya. Dalam mengurangi stres itu bisa menggunakan psychological first aid. Jadi adalah sebuah pendekatan awal untuk memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada individu yang mengalami trauma ataupun stres akibat bencana. Metode pendekatannya adalah memberikan rasa empatik, memberikan informasi yang menenangkan, memenuhi dasar, dan yang terakhir bila diperlukan adalah menghubungkan individu dengan dukungan sosial ataupun layanan yang lebih lanjut. Nah, tujuannya adalah untuk membantu mereka merasa lebih aman, merasa didengarkan, dan mendapatkan dukungan dasar yang diperlukan, serta mencegah gangguan psikologis jangka panjang. Selanjutnya ialah menangani dampak bencana terhadap aspek kesehatan itu terbagi menjadi 2 faktor. Yang pertama adalah faktor intervensi sosial dan intervensi psikologis dan psikiatri. Untuk faktor intervensi sosial adalah tindakan untuk memperbaiki kondisi sosial dalam masyarakat. Biasanya dilakukan dalam berbagai level seperti individu, kelompok, komunitas, ataupun kebijakan publik, dan melibatkan dalam berbagai pendekatan ataupun strategi. Nah, meliputi
Yang pertama adalah tersedianya akses terhadap informasi yang bisa dipercaya. Yang kedua, memelihara budaya dan acara keagamaan seperti upacara pemakaman. Yang ketiga adalah tersedianya akses sekolah dan aktivitas rekreasi untuk anak-anak dan remaja. Yang terakhir adalah intervensi sosial dapat berupa konseling kelompok maupun focus group discussion. Selanjutnya ialah intervensi psikologis dan psikiatri. Nah, intervensi ini adalah pertolongan pertama psikologis pada layanan kesehatan, dan tentunya tersedia layanan untuk keluhan psikiatrik baik untuk kesehatan primer maupun penanganan yang berkelanjutan atau dengan gangguan psikiatrik yang sudah ada sebelumnya. Menurut Huggins pada tahun 1992, sumber stres ini terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini meliputi self-image, yang kedua tipe kepribadian, yang ketiga adalah kemampuan beradaptasi, yang terakhir adalah tingkat motivasi dan orientasi terhadap sukses. Nah, sumber stres yang bersifat eksternal ini adalah segala hal yang berhubungan dengan permasalahannya. Yang kedua, segala hal yang tidak berkaitan dengan permasalahannya. Contohnya, keluarga, lingkungan, fisik, keadaan ekonomi, dan lain-lainnya. Yang terakhir adalah perubahan-perubahan yang mendadak, baik berkaitan dengan perubahan dari luar ataupun dari dalam pada dirinya sendiri. Bagian B yaitu teori krisis dan intervensi krisis. Jadi, teori intervensi krisis ini memberikan sebuah panduan tentang cara memberi bantuan secara cepat, akurat, dan penuh belas kasih. Tujuannya adalah untuk memulihkan keseimbangan mental dan mencegah nyeri jangka panjang. Dengan cara memberikan dukungan struktural, pendekatan ini menekankan betapa pentingnya bertindak cepat dan memperkuat tindakan rehabilitasi medis selama krisis. Contoh situasi krisis yang memerlukan intervensi. Yang pertama adalah krisis kesehatan mental. Misalnya, intervensi dalam bentuk konseling ataupun layanan kesehatan mental untuk orang yang mengalami gangguan kecemasan ataupun depresi. Yang kedua adalah bencana alam. Ini memberikan dukungan untuk korban bencana melalui bantuan material, dukungan psikologis, dan rekonstruksi sosial. Yang ketiga adalah masalah pendidikan. Program intervensi ini untuk mengurangi angka putus sekolah ataupun menyediakan pendidikan alternatif bagi anak-anak di daerah terpencil. Pendekatan teori intervensi krisis yaitu adalah pendekatan psikologis, yang kedua pendekatan kognitif perilaku, yang ketiga pendekatan kognitif perilaku emosi, yang keempat adalah pendekatan ekologis, dan terakhir adalah pendekatan berbasis trauma. Langkah-langkah dalam intervensi krisis yang pertama adalah penilaian situasi. Jadi, mengidentifikasi tingkat krisis, sumber stres, dan juga resiko potensial yang mungkin dialami individu, termasuk ancaman terhadap kesehatan mental dan fisik mereka. Yang kedua adalah stabilisasi, yaitu memberikan dukungan emosional dan menenangkan mereka dari reaksi panik ataupun cemas yang parah menjadi lebih stabil, yang lebih tenang. Yang ketiga adalah intervensi jangka pendek. Ini bisa berupa membantu individu mengidentifikasikan sumber daya ataupun dukungan yang bisa mereka gunakan serta memberikan cara coping yang lebih efektif. Yang selanjutnya adalah mendorong tindakan coping adaptif. Jadi, membantu individu menemukan strategi adaptif untuk menghadapi situasi dan memecahkan masalah yang muncul. Yang terakhir adalah follow up dan tindak lanjut. Nah, jadi di sini kita juga harus tetap memastikan individu ini tetap mendapatkan dukungan setelah krisis mereda. Ini bisa mencakup hubungan dengan layanan psikologis, dukungan keluarga, ataupun kelompok pendukung komunitasnya. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Saya Wina Al-Ambia, pamit undur diri. Malu bertanya sesat di jalan, tetapi ini tidak sedang di jalanan, jadi jangan bertanya. Sekian, terima kasih.